Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke ya, akhirnya kita sampai di pertarungan terakhir dari Art Hades Season 1 ini, di mana terakhir kita melihat Milo yang sudah sampai di sana dengan perasaan sangat marah. Lalu ia pun gak berhenti menyerang Saga dan kawan-kawan dengan jurus jarum merahnya. Saat ia akan melakukan fatality, tiba-tiba aja Saga malah berbalik menyerang hingga membuatnya terpental jauh. Kemudian, karena waktu yang semakin sedikit, Saga dan kawan-kawan pun nekat untuk kembali menggunakan jurus Athena Exclamation. Namun sebelum itu, Shin harus berpindah dulu ke Athena yang mendapatkan pesan dari Saka, di mana pesan itu bertuliskan Araya Shiki yang aku belum tahu apa artinya. Yang pasti itu sangat sedih sampai-sampai membuat Athena lemas setelah membacanya. Kembali lagi ke Saga dan kawan-kawan yang masih dalam formasi jurus terlarang itu dan benar-benar gak peduli dengan nama baik mereka. Namun secara mengejutkan, Mu, Milo dan juga Aeolia rupanya juga berniat untuk melakukan jurus tersebut karena merasa gak ada cara lain. Bahkan, saya dan kawan-kawan yang berusaha memberikan ceramah non-jutsu pun gak sama sekali didengar oleh mereka. Lalu, Mu pun menjelaskan apabila dua jurus itu saling beradu, maka ledakannya akan setara dengan Big Bang dan memiliki potensi kehancuran yang sangat besar. Lalu tanpa ragu, mereka pun akhirnya menggunakan jurus Athena Exclamation secara bersamaan hingga saling beradu satu sama lain. Sampai-sampai membuat saya dan kawan-kawan terpental dan juga dirasakan oleh Kanon. Lalu secara tiba-tiba, saya dan kawan-kawan pun malah ikut membantu sehingga membuat Saga dan kawan-kawan mulai terdesak. Bahkan mereka pun gak peduli ketika Mu meminta mereka untuk pergi saja karena tahu juga mereka nggak akan sanggup menahan efek dari jurus tersebut. Lalu mereka pun malah semakin ngotot dengan pergi ke masing-masing sisi dari jurus tersebut untuk menggagalkannya. Sambil menangis, saya dan kawan-kawan pun mencoba memberikan ceramah non-jutsu kepada mereka, yang mana sebagai Saint Athena seharusnya mereka saling percaya dan bukannya saling membunuh. Tak lama berselang, jubah mereka pun berubah menjadi emas dan saya dan kawan-kawan pun saling mengeluarkan jurus andalannya masing-masing. Lalu secara perlahan, jurus Athena Exclamation mulai terbang ke langit bersamaan dengan hancurnya istana Virgo. Jurus itu pun kemudian meledak dan sempat dirasakan oleh Kanon dan juga Athena. Sehingga Athena kemudian meminta Kanon untuk mengambilkan sesuatu di bawah tahta Raja Yunani atau sebutannya adalah Pope yang pernah ditinggalkan oleh Saga. Kembali lagi ke Mu dan kawan-kawan yang ternyata masih hidup, namun mereka harus terpisah dari saya dan kawan-kawan setelah serangan tersebut. Tak hanya itu, Saga dan yang lainnya pun ternyata juga masih hidup, namun Milo sudah siap untuk menghajarnya lagi. Namun tiba-tiba muncul suara Athena yang meminta Mu dan kawan-kawan untuk mengantarkan Saga, Camus, dan juga Shura ke hadapannya. Dengan berat hati, mereka mau gak mau akhirnya menuruti permintaan tersebut. Di sisi lain, terlihat saya dan kawan-kawan yang ternyata masih hidup dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Kembali lagi ke Mu dan kawan-kawan, yang singkat cerita mereka telah sampai ke tempat Athena. Lalu, Athena meminta Kanon untuk memberikan barang yang sebelumnya ia suruh ambil kepada Saga. Rupanya, benda itu adalah pisau emas yang dulu pernah digunakan Saga untuk membunuh Athena kecil. Lalu, seakan tahu maksud dari Saga dan kawan-kawan, ia pun meminta Saga untuk kembali membunuhnya dengan pisau tersebut. Akan tetapi, belum sempat Saga melakukannya, Athena malah bundir dengan pisau itu. Hal tersebut tentu membuat para Saint Athena yang lainnya menjadi sangat sedih. Kemudian, adegan berpindah dulu ke Radamantis yang sedang memperhatikan foto Pandora kecil. Lalu, ia pun didatangi oleh Zalos yang merupakan spekter Hades juga berbentuk seperti katak. Ia pun memberitahu Radamantis kalau Athena sudah meninggoy dan dia juga ingin memberitahu hal itu kepada Pandora. Namun, Radamantis menjelaskan kalau biar ia sajalah yang mengatakannya kepada Pandora. Akan tetapi, ia malah kena siksa oleh Pandora karena ia telah mengirimkan spekter Hades lain tanpa seizinnya. Seperti Papillon, Gigan, dan juga satu lagi yang aku lupa namanya. Setelah itu, Radamantis pun mencoba menjelaskan kalau itu ia lakukan karena gak percaya dengan para Saint Edo Tensei dan beruntung Pandora pun percaya lalu memaafkannya. Adegan berpindah ke saya dan kawan-kawan yang sudah sampai ke tempat Athena dan menangis sejadi-jadinya. Saat saya mencoba membuang pisau emas itu, tiba-tiba muncul seseorang yang ternyata itu adalah Sion yang masih hidup.
Lalu, karena merasa kalau Sion juga penyebab Athena meninggoy, saya dan kawan-kawan pun kemudian menyerangnya bersama-sama, namun mereka semua dibuat terpental jauh hanya dengan satu serangan dari Sion saja. Awalnya, Sion akan mengatakan niat ia yang sebenarnya, namun sebelum itu sambil menangis, Sion pun mengambil darah Athena yang tercecer dan mentransfernya ke patung Athena. Tak lama berselang, patung Athena pun berubah menjadi kecil, yang rupanya itu disebut sebagai jubah Athena. Setelah itu, baru Sion menceritakan yang sebenarnya, bahwa sejak awal, saat ia dan yang lainnya diedit Tensei oleh Hades, nggak ada niat sedikit pun buat mereka untuk mematuhi Hades dan membunuh Athena. Melainkan, mereka hanya ingin membangkitkan jubah Athena yang harus menggunakan darah Athena itu sendiri. Karena hanya dengan jubah itulah Athena bisa mengalahkan Hades. Namun cara untuk membangkitkan jubah tersebut hanya Sionlah yang tahu. Maka dari itu, selama perjalanan mereka hanya bersandiwara ingin membunuh Athena karena selalu diawasi oleh Spectre Hades. Alhasil, saya dan kawan-kawan pun menangis sejadi-jadinya karena sudah salah paham dengan Saga dan kawan-kawan. Lalu setelah mereka mengerti, Sion pun memerintahkan saya dan kawan-kawan untuk pergi ke istana Hades dan membunuhnya. Namun sebelum itu, Sin harus berpindah dulu ke Saga dan kawan-kawan yang sedang menemui Pandora sambil membawa jasad Athena. Mereka pun meminta untuk langsung bertemu dengan Hades, namun gak dibolehin sama Pandora karena ia ingin melihat jasad Athena itu dulu. Saat Zeros akan melihatnya, ternyata itu hanyalah kain kosong dan dimulailah pembelotan Saga dan kawan-kawan kepada Hades melalui Pandora. Kembali lagi ke saya dan kawan-kawan, di mana Sion kehilangan keseimbangan karena waktu hidupnya sudah mau habis. Lalu, dengan menggunakan darah Athena yang masih tercecer, Sion pun kemudian memperbaiki jubah saya dan kawan-kawan yang sudah rusak itu. Lalu, saya dan kawan-kawan pun akhirnya pergi ke istana Hades dengan melacak kosmo milik Aeolia sembari membawa jubah Athena tersebut. Adegan berpindah ke Mu dan kawan-kawan yang sudah berada di istana Hades dan bertemu dengan Radamantis. Mereka pun kemudian bertarung di mana Sen Emas yang kita kenal memiliki kekuatan overpower ternyata bukan apa-apa bagi si Radamantis ini, walaupun ia hanya sendirian. Adegan berpindah dulu ke Saga dan kawan-kawan yang masih mengancam Pandora untuk bertemu dengan Hades. Namun tiba-tiba mereka jadi lemas ketika cahaya mulai masuk ke ruangan tersebut. Kembali lagi ke pertarungan Mu dan kawan-kawan yang masih aja menjadi bulan-bulanan dari si Radamantis ini. Bahkan Aeolia pun sampai kena banting dan lalu dibuang ke dalam jurang. Beruntung, saya dan kawan-kawan pun akhirnya datang lalu menyelamatkannya. Namun bukannya senang, Mu malah meminta saya dan kawan-kawan untuk melanjutkan saja perjalanan dan membantu Saga. Sedangkan di sisi lain, Pandora yang melihat Saga dan kawan-kawan sudah lemas, memutuskan untuk pergi dan meninggalkan mereka bersama dengan Zalos. Kemudian, Zalos pun sok gaya dengan terus-terusan menyiksa Camus hingga akhirnya saya dan kawan-kawan datang dan membuatnya panik. Lalu, saya dan kawan-kawan mendapatkan sedikit ceramah non-jutsu dari Saga dan yang lainnya, namun tak selang berapa lama mereka pun akhirnya melebur menjadi butiran cahaya. Udah kayak Ultraman aja. Lalu, Hyuga yang kesal tanpa ampun menyerang Zalos hingga membuatnya membeku dan akhirnya meninggoy. Setelah itu, saya dan kawan-kawan berusaha mengejar Pandora yang pura-pura nggak dengar ketika saya panggil. Namun ketika Andromeda yang memanggilnya, ia malah seperti pernah bertemu namun entah di mana. Kemudian, mereka kembali ke ruangan sebelumnya karena mendengar seseorang yang memainkan harpa dan rupanya itu adalah Radamantis. Ia pun mengatakan kalau Mu dan kawan-kawan sudah meninggoy, yang mana itu malah membuat mereka kesal dan bersiap menyerangnya. Namun sama halnya seperti Mu, kekuatan saya dan kawan-kawan pun masih kalah jauh dibandingkan dengan si Radamantis ini. Walaupun begitu, di sisa tenaganya, saya mencoba menyerang balik Radamantis dengan jurus andalannya dan berhasil sedikit merusak jubah Radamantis. Namun, hal itu malah membuat ia semakin marah dan kembali mengajar saya habis-habisan. Beruntung, Andromeda dan yang lainnya pun akhirnya bangkit dan melakukan combo fusion untuk menolong saya. Namun, memang dasarnya Radamantis ini terlalu overpower, ia pun mampu menahan serangan tersebut dan malah berbalik menyerang hingga membuat istana tersebut perlahan mulai runtuh. Walaupun begitu, saya masih mampu bangkit dan berusaha kembali menyerang Radamantis hingga membuat jubahnya berubah menjadi emas lalu ia jatuh ke dalam jurang.
Setelah itu, diperlihatkan teman-teman Seiya yang terpisah akibat dari serangan Radamantis tadi. Lalu di akhir film, kita diperlihatkan Sion yang didatangi oleh Roshidoko yang ternyata masih hidup dan sepertinya sudah mengetahui segalanya. Lalu di sisa waktu yang ada, Roshi pun menemani kawan baiknya itu yang tak lama berselang ia pun akhirnya melebur menjadi cahaya. Setelah itu, datang Kanon yang sudah menggunakan jubah Gemini, lalu film pun berakhir. Oke ya, segitu dulu untuk season 1-nya. Buat kalian yang penasaran cerita selanjutnya, tunggu aja lah ya season 2 yang di channel ini. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari part 1 hingga part akhir ini. Jika kalian suka, tinggal like dan subscribe aja. Kalau nggak suka ya tinggal dislike aja. Terima kasih and see you on next video. Bye-bye.